Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mem Laila? Alhamdulillah, baik. Tiffany, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian apa kabar? Semoga semangatnya terus ya sampai nanti. Baik, apa bisa kita mulai sekarang, Mem? Dengan senang hati, Tiffany. Baik, langsung saja, Mem. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pusat Layanan Psikologi di SCIE Perbanas Surabaya? Dan bentuk layanan apa yang diberikan oleh Layanan Psikologi SCIE Perbanas Surabaya? Baik, Tiffany. Yang pertama, pertanyaannya menyangkut sebetulnya Pusat Layanan Psikologi di SCIE Perbanas Surabaya itu apa sih? Kalau ditanya, tentu saja Pusat Layanan Psikologi di SCIE Perbanas Surabaya adalah salah satu unit yang ada di SCIE Perbanas Surabaya, dan kebetulan di bawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Pengembangan Kehumasan. Kami di sini bertugas untuk memberikan layanan yang terkait dengan urusan mahasiswa, utamanya adalah untuk menjamin agar mahasiswa bisa menyelesaikan studi dengan baik. Itu yang terutama yang diberikan oleh unit layanan psikologi atau pusat layanan psikologi. Lalu jika ditanya layanan apa yang diberikan oleh pusat layanan psikologi, yang bisa kami berikan sampai dengan saat ini adalah layanan untuk mahasiswa yang kebetulan sedang mengalami masalah, dan yang kedua adalah unit yang ada di SCIE Perbanas Surabaya yang saat ini berada di bawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Pengembangan Kehumasan. Di unit ini, kami mempunyai tugas untuk memberikan layanan yang terkait dengan berbagai urusan mahasiswa. Urusan itu misalnya terkait dengan apabila mahasiswa mengalami masalah dan kemudian dia butuh konsultasi terkait dengan masalah tersebut. Nah, bagian pusat layanan psikologi lah yang membantu teman-teman mahasiswa untuk bersama-sama mencari alternatif pemecahan masalah. Tapi bukan hanya itu saja. Pusat layanan psikologi juga mempunyai wewenang untuk memberikan layanan pada mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan punya minat tertentu dan dia memperjuangkan minat tersebut sehingga bisa mempunyai prestasi-prestasi yang unggul. Selain itu juga untuk mereka yang mempunyai bakat-bakat khusus dan bakat-bakat itu belum dikembangkan secara optimal. Nah, itu adalah kesempatan bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk berkonsultasi pada pusat layanan psikologi agar bisa kita kembangkan bersama-sama. Jadi kami ini sebetulnya wadah untuk mahasiswa curhat, mahasiswa ngobrol soal masa depan, mahasiswa ngobrol soal bagaimana menyelesaikan studi, ngobrol soal bagaimana mahasiswa bisa menata agar nantinya ketika lulus bisa cepat dapat kerja. Nah, itu bagiannya pusat layanan psikologi. Begitu, Tiffany. Baik, Mem. Lalu mengapa harus ada pusat layanan psikologi di SCIE Perbanas Surabaya? Kan kalau di SMA kan biasanya sudah ada BK seperti itu, Mem. Nah, lalu kenapa di kampus ini harus ada gitu, Mem? Ya, memang pusat layanan psikologi SCIE Perbanas Surabaya itu seringkali dibandingkan dengan BK yang ada di SMU atau di SMP. Kalau ditanya apakah sama, kalau menurut saya sih beda ya. Dan kalau ditanya alasan mengapa kok harus ada pusat layanan psikologi, tentu saja ini karena kita masih harus melihat pada komitmen yang dimiliki oleh SCIE Perbanas Surabaya. Apa komitmen itu? Kami di SCIE Perbanas Surabaya mempunyai komitmen untuk bisa mengantarkan rekan-rekan mahasiswa sehingga nantinya ketika lulus teman-teman itu mempunyai daya saing yang kuat.
agar bisa memiliki daya saing yang kuat, tentu saja tidak cukup hanya hard skill yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ini harus dibekali juga dengan soft skill yang cukup, sehingga nantinya bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Nah, dalam upaya itulah, maka Pusat Layanan Psikologi harus mendukung komitmen Setia Perbana Surabaya tadi. Sebagaimana kita tahu bahwa Setia Perbana Surabaya juga sudah mencanangkan ingin menjadi institusi yang terkemuka, unggul, dan global. Maka kita sebagai mahasiswa juga harus mengarah ke sana. Kita harus menjadi diri individu yang unggul, yang tangguh. Dalam hal ini, maka seorang individu harusnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Tentu ada banyak sekali masalah yang mungkin muncul, yang mungkin hadir. Tetapi yang lebih penting bukan masalahnya. Yang justru lebih penting itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Untuk itu, Pusat Layanan Psikologi hadir di Setia Perbana Surabaya untuk membantu teman-teman mahasiswa agar bisa mengembangkan kepribadiannya, mempunyai bekal soft skill dalam dirinya, selain hard skill yang harus juga dikuasainya, sehingga nanti ketika lulus menjadi lulusan yang bermanfaat, yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Itu alasan mengapa Setia Perbana Surabaya kok harus punya pusat layanan psikologi. Begitu Mbak Tiffany? Wah, berarti sangat penting ya Mem ya adanya layanan psikologi di SIE Perbana Surabaya ini. Tentu saja Tiffany. Okay. Oleh karena itu, bagaimana? Tentu saja Tiffany. Dan karena itu, teman-teman mahasiswa harus memanfaatkan pusat layanan psikologi ini. Jangan lagi ada dalam pikiran bahwa yang masuk ke pusat layanan psikologi itu hanyalah mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah. Tidak, kami tidak seperti itu. Misalkan rekan-rekan mahasiswa ingin berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri sehingga nanti ketika lulus itu sudah mempunyai bekal yang cukup, monggo, silahkan ke pusat layanan psikologi. Kalaupun nanti bukan kami yang akan menangani, tetapi minimal kami akan bisa menyalurkan pada unit lain yang ada di Setia Perbanas untuk mengembangkan itu. Begitu. Lalu yang mengelola pusat layanan psikologi ini apakah hanya Mem Laila atau ada dosen atau orang lain Mem? Kemudian apakah yang boleh ke layanan psikologi ini hanya orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah Mem? Iya. Saat ini pusat layanan psikologi Setia Perbana Surabaya memang dikelola oleh 2 orang, yaitu Bu Cahyani dan saya. Tetapi karena di Setia Perbanas itu ada beberapa psikolog yang lain, tentu saja jika diperlukan kami akan bisa membentuk tim yang solid untuk itu. Lalu jika ditanyakan, siapa saja ya yang bisa memanfaatkan pusat layanan psikologi Setia Perbana Surabaya? Apakah hanya mahasiswa yang bermasalah? Tentu saja tidak. Selain dengan mahasiswa yang memang mempunyai masalah dan ingin berkonsultasi, ingin menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya, maka tentu saja kami membuka ruang yang lain untuk mahasiswa. Siapa itu? Misalnya untuk mahasiswa yang termasuk unggulan, yaitu mereka yang mendapatkan beasiswa sebagai jalur untuk masuk ke Setia Perbana Surabaya. Karena mereka adalah unggulan, maka mereka perlu dikelola sehingga keunggulannya itu tadi bisa bermanfaat. Nah, itu adalah tugas kami untuk membantu rekan-rekan mahasiswa yang masuk melalui jalur beasiswa, atau kami biasanya menyebut dengan mahasiswa pemeroleh beasiswa, untuk mengembangkan dirinya, mencari potensinya, kemudian mengaplikasikan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, sehingga kemudian menjadi individu yang betul-betul istimewa. Selain itu, ada lagi, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai bakat-bakat yang luar biasa di bidang-bidang tertentu.
atau minat-minat yang luar biasa di bidang tertentu dan dia mengembangkan. Nah, mereka juga punya kesempatan sebetulnya untuk mengembangkan bersama-sama bakat dan minat tersebut. Sehingga nantinya bisa mencapai prestasi. Bukan sekedar untuk keunggulan diri sendiri, tetapi mencapai prestasi yang itu bisa mengharumkan nama sendiri, nama keluarga, nama institusi. Nah, harapannya seperti itu. Sehingga sebetulnya sayang kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak memanfaatkan pusat layanan psikologi ini. Jangankan seperti itu, saya yakin sebetulnya masih banyak yang berpikiran bahwa kalau saya ke pusat layanan psikologi itu berarti pasti saya punya masalah. Enggak, itu pandangan yang kuno. Karena sebetulnya yang kami kelola bukan hanya yang bermasalah, tapi yang ingin mengembangkan diri. Itu yang kami kelola. Begitu, Tiffany? Jadi tidak hanya yang punya masalah ya Mem ya, curhat-curhat pun boleh ya Mem ya, kalau mau ngobrol gitu boleh ya. Dengan senang hati, mau curhat boleh, mau curcol boleh. Biasanya sih teman-teman itu nggak pakai ngomong mau konsultasi. Kesannya kalau konsultasi itu nggak tahu gimana. Mereka lebih suka pakai istilah ngobrol. Mem, saya mau ngobrol. Saya sudah tahu, berarti ini ada yang mau dikonsultasikan. Gitu. Lalu, kapan layanan ini bisa digunakan, Mem? Apakah hanya ketika maba atau bagaimana, Mem? Ya, kalau yang tertulis sih, sebetulnya mulai mahasiswa itu diterima menjadi mahasiswa baru, saat itu pula layanan psikologi bisa dia manfaatkan. Sampai dengan ketika lulus. Itu yang tertulis. Jadi teman-teman maba pun sekarang sudah boleh melakukan konsultasi jika itu memang diperlukan. Tetapi pada kenyataannya, Tiffany, tidak seperti itu. Saya ini sering sekali mendapatkan ajakan, gitu ya, ajakan dari para alumni untuk ngobrol itu tadi. Jadi meskipun mereka sudah lulus, tapi ya kalau memang dibutuhkan untuk konsultasi, mengapa tidak? Dengan senang hati kami akan membantu. Jadi itu memang tidak tertulis, tapi dengan senang hati kami akan memberikan jika memang ada alumni yang masih membutuhkan konsultasi dengan kami. Baik, berarti dari mahasiswa baru, mahasiswa lama, dan alumni pun boleh menggunakan ya, Mem ya? Dengan senang hati. Dengan senang hati kami akan berusaha untuk membantu bersama-sama mencari jalan keluar. Sehingga yang harus diingat itu bukan kami yang mencarikan jalan keluar, bukan, tetapi kami bersama-sama untuk mencarikan jalan keluar. Karena bagaimanapun teman-teman mahasiswa ini adalah mereka yang berada pada tahap remaja akhir, mau masuk di dewasa muda, sehingga harus bisa mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapinya, sekaligus menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil. Kita harus berlatih untuk itu. Kami membimbing saja agar teman-teman mahasiswa ini nanti bisa mendapatkan alternatif solusi, kemudian silahkan mengambil solusi. Itu. Baik, Mem. Di mana layanan psikologi ini dapat diberikan, Mem? Kalau dalam situasi normal, biasanya kami memberikan layanan psikologi ini di gedung C lantai 3. Itu kalau dalam situasi normal. Sekarang ini kan kita dalam situasi abnormal mau ke new normal. Jadi bisa didapatkan di mana? Mau tidak mau memang kita harus memanfaatkan media, Tiffany. Dan media itu bisa lewat telepon, bisa juga lewat WA, bisa juga lewat email. Tapi kalau lewat email biasanya nulisnya itu panjang gitu ya. Jadi mungkin lebih nyaman jika pakai telepon ataupun WhatsApp. Rekan-rekan boleh kontak kami di 0878 5495 4525.
nanti kita akan mencoba untuk mencarikan waktu yang tepat, sekaligus nanti konsultasinya dengan siapa nih? Dengan Bu Cahyani atau dengan saya? Sehingga nantinya bisa diperoleh hasil yang paling bagus dari itu. Begitu, Tiffany? Kita memang masih harus banyak menyesuaikan diri ya dengan lingkungan, perkembangan lingkungan yang saat ini ada. Jadi tidak lagi sekedar mendatangi di ruangan-ruangan tertentu, tetapi sekarang ruangan-ruangan kita itu ada di HP, ada di laptop, kan gitu ya. Nah, kita harus memanfaatkan itu memang. Begitu, Tiffany. Ya, berarti layanan psikologi ini tidak hanya melayani secara offline, tapi online pun juga ya, Mem ya? Betul. Baik, Mem. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mem Laila, sudah berkenan mengisi materi pada kesempatan kali ini. Sama-sama, Tiffany. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya berharap pusat layanan psikologi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun kakak-kakak panitia, sehingga nantinya bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri rekan-rekan sekalian, dan akhirnya menjadi seseorang yang mempunyai pribadi yang kuat. Rekan-rekan sekalian, jangan takut untuk menghadapi masalah, karena masalah itu hadir untuk diselesaikan. Masa depan itu milik Anda. Baik, terima kasih, Mem. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada kesempatan kali ini, yaitu layanan psikologi STIE Perbanas Surabaya bisa digunakan oleh siapa saja, baik itu maba, mahasiswa lama maupun alumni. Dan layanan psikologi STIE Perbanas Surabaya melayani secara offline maupun online. Jika teman-teman merasa ingin konsultasi atau ada permasalahan yang ingin diceritakan atau ingin curhat, silakan menghubungi Mem Laila atau Unit Psikologi STIE Perbanas Surabaya. Ya. Ada satu lagi, Tiffany. Ya, seringkali mahasiswa itu merasa bahwa kalau saya menyampaikan sesuatu pada pusat layanan psikologi, nanti kerahasiaannya tidak terjaga. Nanti apa yang saya sampaikan menyebar kemana-mana. Saya harus menyampaikan di sini bahwa kami yang ada di pusat layanan psikologi itu terikat dengan kode etik. Sehingga ketika sesi konsultasi itu berlangsung, maka kami akan memegang komitmen apakah informasi yang diberikan itu dibatasi hanya untuk psikolog dan klien kami, ataukah boleh orang lain yang mengetahui. Itu menjadi pegangan kami. Dalam satu kasus begini ya, ada dosen wali yang sampai marah-marah karena ketika beliau menyampaikan anaknya untuk mendapatkan konsultasi, dan kemudian anak tersebut sudah konsultasi dengan saya, kemudian si dosen wali ini tanya, masalahnya apa? Lalu saya tidak berani untuk menjawab, karena saya sudah terikat komitmen dengan mahasiswa yang bersangkutan, yang ketika saya tanya, siapa yang boleh mengetahui masalahnya? Dan dia bilang, hanya ibu dan saya, Bu. Baik, kalau begitu saya pegang. Dan ternyata dosen wali itu marah. Kan saya yang ngirim ke ibu. Betul, Pak. Saya sebagai orang tua walinya juga kepingin membantu anak saya. Baik, Pak. Kalau begitu silahkan Bapak menghubungi yang bersangkutan, berdiskusilah dengan mahasiswa tersebut. Tapi kalau saya yang harus membuka rahasia itu, saya minta maaf. Saya tidak bisa, karena saya terikat dengan kode etik. Nah, itu yang juga harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa, bahwa kami insya Allah tidak akan membuka rahasia teman-teman sekalian, karena itu juga terkait dengan kode etik. Demikian, Tiffany. Baik, terima kasih, Mem. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan takut untuk konsultasi ke layanan psikologi STIE Perbanas Surabaya, karena layanan psikologi STIE Perbanas Surabaya
sangat mematuhi kode etik antara yang curhat dan yang menanggapi. Seperti itu ya, Mem ya. Betul. Baik. Demikian, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.